Hai Andika, guys di sini gara-gara video tentang speaker Edifier yang kemarin, akhirnya brand Edifier mengirimkan barang ke DKID untuk nyobain speaker dari Edifier dengan seri yang berbeda, yaitu seri R1700BT. Dan karena angka belakangnya adalah BT, berarti dia adalah versi Bluetooth. Dan ternyata pernyataan saya tentang brand ini kurang terdengar suaranya di Indonesia ternyata salah, karena saya bacain komentarnya banyak yang tahu tentang brand ini dan juga banyak yang udah pakai. Berarti mungkin main saya kurang jauh ya. Bookshelf speaker R1700 Bluetooth yang dikirimi oleh Edifier ini menurut saya sih sekarang lebih keren dan lebih enak suaranya ketimbang seri yang saya review kemarin, yaitu R1280DB. Apa aja sih yang lebih keren dari seri R1700BT ini? Sabar dulu. Sebelum kita bahas videonya, seperti biasa ya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, pertama kita bahas dari what's in the box atau apa aja yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli Edifier R1700BT ini. Karena agak berbeda dengan yang seri R1280DB, di seri R1700BT ini kalian akan mendapatkan kabel dual RCA to RCA, aux to RCA, remote control, dan speaker connecting kabel yang connecting kabelnya ini berbeda dengan seri R1280DB. Sistemnya sama seperti kalian tinggal colokan ke kabel aux. Kemudian kalau dari segi konektivitas, speaker ini bisa kalian koneksikan ke device apapun, asalkan device tersebut memiliki koneksi Bluetooth, koneksi RCA, dan juga kabel aux. Secara desain, bookshelf speaker yang seri R1700BT ini diklaim Edifier didesain sengaja sedikit terangkat 10 derajat ke arah pendengar. Yang kata Edifier, desain seperti ini akan menambahkan tingkat kualitas suara karena hasil frekuensi suaranya akan langsung ke arah telinga pendengar. Tapi nanti kita akan bakalan tes juga apakah klaim dari Edifier ini benar atau hanya sekedar gimmick marketing. Kemudian kalau secara konsep, semua speaker bookshelf dari Edifier memiliki desain yang dinamai oleh Edifier, yaitu handmade walnut vinyl. Jadi desainnya itu seperti desain-desain kayu vinil yang menurut saya memang terlihat classy dan elegan, serta bakalan match dengan setup kalian walaupun mungkin setup kalian warnanya RGB atau warna-warna pasar malam. Menurut saya desain kayu vinil seperti itu ibaratnya kalau warna dia adalah hitam dan putih, jadi warna yang netral yang bisa match dengan setup apapun yang kalian pakai. Bedanya kalau desain-desain kayu seperti ini selain dia netral, dia juga terlihat lebih elegan, lebih mewah, dan terlihat lebih mahal. Kemudian di bagian belakangnya untuk aktif speakernya terdapat input standar yang biasanya memang ada di speaker aktif seperti tombol power, kemudian input RCA to RCA atau juga bisa kalian gunakan RCA to aux. Di bagian sampingnya terdapat menu bass, treble, dan juga volume yang infinity, tombol volumenya ini, jadi jangan kira volumenya ini lecek karena dia infinity, jadi dia bakalan muter terus. Untuk speaker pasifnya hanya ada input untuk connecting dengan speaker aktif. Kemudian kalau di remote-nya terdapat menu on dan off, tombol mute, volume up and down, Bluetooth, dan juga line in. Sebelum kita tes kualitas suaranya, saya akan menjelaskan dulu spesifikasi singkat yang ada di speaker bookshelf seri R1700BT ini. Pertama, dari segi dimensi, speaker ini memiliki panjang ke atas itu 25 cm, lebarnya 15,5 cm, dan panjangnya ke belakang 21,2 cm. Speaker ini juga built-in prosesor, yang di dalam prosesornya terdapat teknologi yang namanya adalah DSP atau Digital Signal Processing, dan DRC atau Dynamic Range Control. Nah, fitur ini berfungsi sebagai high clarity atau suara tanpa distorsi. Jadi suara yang dihasilkan oleh speaker ini akan terdengar lebih jelas, tidak ada distorsi, atau gampangnya itu suaranya nggak cempreng gitu aja lah. Kemudian kalau filter speaker ini kalian copot, kalian akan menemukan tweeter berbentuk kubah yang dinamakan oleh Edifier sebagai Eagle Eye tweeter. Kenapa dinamakan Eagle Eye? Karena suara sekecil apapun dengan tweeter berdimensi 19 mm ini akan terdengar. Contohnya ketika kalian bermain game, contohnya game PUBG misalnya, suara step sekecil apapun akan terdengar dengan jelas. Yang fitur ini tuh jarang banget kalian temukan di bookshelf speaker yang lain. Tidak hanya untuk nge-game, speaker ini juga bakalan enak banget kalau kalian gunakan untuk ngedit video di Premiere Pro ataupun juga software lain. Kemudian di bawah tweeternya terdapat bass yang berdimensi 4 inch atau 116 mm, dan dengan fitur 10 degree atau sedikit terangkat 10 derajat tadi, suara bassnya akan terdengar lebih real, katanya Edifier. Tapi nanti akan kita buktikan sendiri. Oke, jadi cukup teorinya dan sekarang langsung aja kita tes kualitas suara speaker ini apakah sesuai dengan klaim gimmick marketingnya. Di sini udah ada laptop Asus F571 yang masih dalam proses review, jadi sabar dulu buat yang request. Sekarang saya coba laptop ini untuk dikoneksikan dengan speaker Edifier melalui koneksi AUX. Tapi biar tidak ada copyright antara saya dan YouTube, kita harus pakai lagu apa teman-teman? Bener banget, lagu Koplo.
suaranya ini kenceng banget. Dan suaranya itu kaya, gimana jelasinnya ya, kata-kata kaya di dalam speaker itu. Jadi semua instrumennya itu terdengar, termasuk suara ketipung, suara gitar, dan instrumen lain yang ada di lagu koplo ini. Dan sekarang mari kita dengarkan lagi, tapi nanti di tengah-tengah kita akan ubah modenya ke mode Bluetooth. Biasanya speaker lain harus dikoneksikan dulu secara manual kalau mau pindah ke mode Bluetooth. Dan apakah Edifier ini termasuk dari jutaan speaker tersebut? Ternyata tidak. Jadi ketika kalian pengen pindah ke mode Bluetooth, koneksinya itu langsung connected dengan sendirinya, tidak secara manual kalian harus pilih di menu setting untuk Bluetooth-nya. Kemudian untuk kualitas suaranya di mode Bluetooth juga masih nyaman, bassnya terdengar empuk, nggak mendem, dan instrumental lain seperti trompet juga masih terdengar jelas. Tes terakhir kita coba untuk Eagle Eye Tweeter-nya, yang kata Edifier suara sekecil apapun di game akan terdengar. Wah, ini gila sih. Suara stepnya ini jelas banget dan suara tembakannya juga kenceng banget. Jadi awas kalian tiba-tiba kaget karena saya ketika tes game ini, saya yang nembak, saya yang kaget. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari bookshelf speaker Edifier R1700BT atau Bluetooth kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah kalian harus cobain sih. Karena berbeda dengan speaker-speaker bookshelf yang lain, speaker ini memang memiliki CPU yang built-in dengan fitur DSP dan juga DRC yang saya jelaskan tadi. Plus, 10 degree desainnya ini bener-bener bikin suaranya terdengar real. Kalau masalah build quality dan juga desain, udahlah, saya udah nge-review Edifier ini 3 kali. Dan kalau masalah build quality dan juga desain, menurut saya sih udah keren banget. Terakhir poin plusnya adalah Eagle Tweeter yang benar-benar membantu buat kalian para gamers tanpa headset. Karena tweeternya ini benar-benar bisa menghasilkan suara sekecil apapun dari game. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya seharusnya dibikin portable speaker sih ya. Jadi bisa dicas dan bisa dibawa kemana-mana karena suaranya ini udah enak banget. Karena juga sudah ada koneksi dengan Bluetooth juga, jadi sayang kalau nggak dibikin portable. Tapi selain itu, semuanya menurut saya sudah cukup oke. Untuk harganya sendiri, seri R1700BT ini dibanderol dengan harga Rp1.650.000. Dan khusus untuk subscriber DKID, karena kemarin saya berhasil menjilat Edifier, jadi kalian bisa menggunakan kode kupon untuk mendapatkan potongan sebesar 10%. Dan untuk link pembelian resmi Edifier sudah saya taruh di deskripsi. Kemudian kalau untuk kode kuponnya kalian bisa menggunakan kupon yaitu EDIF-DKID-NOV19. Atau lebih lengkapnya kalian juga bisa langsung baca di deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!